Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Wamen Keuangan, dan Kepala BNPB diwakili Prof. Wiku, serta teman-teman media cetak, media elektronik. Rapat evaluasi penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Tadi kita mengevaluasi selama hampir 2 tahun COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi global dan masuk Indonesia. Dan dalam sejarah ini merupakan krisis pandemi pertama yang dialami sejak Indonesia merdeka.
karakteristik COVID ini sangat dinamis dan bermutasi menjadi berbagai varian yang membuat pandemi sulit diprediksi, walaupun situasi mulai terkendali, namun varian baru diharapkan juga perlu diwaspadai, karena kita tidak menghendaki adanya tambahan daripada kenaikan ataupun gelombang ketiga. Kita sudah mengalami gelombang kedua di bulan Juli yang lalu. Kemudian kita sadari tidak ada buku panduan dalam penanganan COVID dan setiap negara melaksanakan kebijakan secara berbeda dan disesuaikan dengan karakteristik dan ketersediaan sumber daya yang ada, dan Indonesia melakukan pendekatan sendiri, mengambil resiko-resiko yang ada dan namun dilakukan dengan mitigasi yang terukur. Di bawah arahan dan kendali dan kemudi Bapak Presiden, kombinasi rem dan gas dilakukan secara optimal untuk keseimbangan antara kehidupan dan penghidupan. Dan kita terus belajar dari negara lain, terus mendengar dan terus mengambil tindakan, terus melakukan penyesuaian berdasarkan dinamika yang terjadi, dan Bapak Presiden memimpin rapat-rapat setiap minggunya. Nah, selanjutnya tadi kita bahas juga terkait dengan hal yang nanti disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan yang terkait dengan update daripada vaksinasi dan rencana ke depan, terkait dengan program dosis ketiga dan juga program PBI. Kemudian terkait dengan pengembangan realisasi daripada pemulihan ekonomi nasional, itu klaster kesehatan capaiannya 54,3%, perlindungan sosial 67%, program prioritas 57,7%, dukungan UMKM korporasi 38,9%, dan klaster insentif usaha 96,7%. Nanti detailnya Pak Wamen Keuangan akan menjelaskan, termasuk dengan prognosa sampai akhir tahun yang diperkirakan anggaran-anggaran tersebut dapat terserap. Nah, beberapa yang tadi diputuskan yaitu adalah program bantuan subsidi upah, di mana bantuan subsidi upah diperluas, yang semula hanya diberlakukan untuk mereka yang dikenakan PPKM level 4 dan 3. Target penerimanya adalah 8.783.350 dengan DIPA-nya adalah 8,7 triliun, dan terdapat sisa dana BSU sebesar 1.791.477 rupiah, sehingga penerima BSU diperluas, dan ini sesuai dengan usulan dari Kemenaker, sehingga tentu ini diharapkan dapat bisa dilaksanakan dan tidak ada perubahan dari kriteria penerima. Nah, tentu dengan sisa anggaran ini akan ada perluasan sebanyak 1,6 juta sasaran pekerja, dan ini jumlah anggarannya adalah 1,6 triliun. Yang kedua adalah yang terkait dengan top up kartu sembako. Ini tadi sudah dirapatkan secara teknis, dan top up ini menggunakan dana optimalisasi di Kementerian Sosial, di mana untuk November-Desember ini dilakukan 3 bulan masing-masing 300.000 pada 35 kabupaten kota, 35 kabupaten prioritas, terutama untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Dan nanti di bulan Desember akan dilakukan sensus kemiskinan oleh BPS di 35 kabupaten tersebut. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Kesehatan. Terima kasih Pak Menko, serta rekan-rekan wartawan yang kami sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini meneruskan arahan dari Pak Menko, memang kita bersyukur bahwa kasus di Indonesia itu sudah turun, rendah. Tetapi memang kita tidak boleh lengah, terutama karena kita menghadapi liburan Nataru yang secara historikal kita lihat selalu ada kenaikan.
Untuk itu butuh bantuan juga dari teman-teman media untuk memastikan bahwa jangan terjadi euforia yang berlebihan yang membuat kita tidak waspada, karena negara-negara dengan tingkat vaksinasi yang tinggi seperti Israel, Singapura, Inggris, Amerika tetap juga mengalami peningkatan kasus. Nah, itu yang harus kita waspadai agar jangan terburu-buru kita melakukan pelonggaran yang berlebihan sehingga nantinya bisa membuat adanya lonjakan kasus yang mengakibatkan kita juga harus melakukan pengereman dari aktivitas ekonomi kembali. Nah, untuk itu apa yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian Kesehatan dalam menghadapi Nataru ini ke depannya, agar kita benar-benar siap menghadapinya, salah satunya saya bisa sampaikan adalah dari sisi vaksinasi. Vaksinasi akan kita percepat, sampai hari ini sudah dicapai 184 juta dosis vaksinasi. Untuk suntikan dosis pertama sudah 114 juta rakyat Indonesia yang menerima suntikan pertama, atau 54,85% dari target populasi yang 208 juta, dan sudah lengkap menerima 2 dosis suntikan adalah 68,88 juta orang atau 33%. Vaksinasi juga sudah mencapai angka tertinggi, hariannya tanggal 21 Oktober sebanyak 2,34 juta suntik per hari. Dan kita sudah mencapai di atas 2 juta sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Dalam 2 minggu terakhir sudah ada 7 hari kita lebih dari 2 juta. Kita juga sudah hampir seluruh ibu kota provinsi mencapai suntikan dosis pertama di atas 70%, ya, tinggal ada sekitar 12 provinsi lagi, 15 ibu kota provinsi yang belum. Nah, arahan dari Bapak Presiden kemarin diminta agar secepat mungkin semua provinsi mencapai angka 60% dosis pertama di bulan November dan 70% dosis pertama di bulan Desember. Nah, itu yang sekarang sedang kami kejar agar seluruh provinsi secara merata bisa mencapai 60% dosis pertama di bulan November dan 70% dosis pertama di bulan Desember. Dengan adanya laju vaksinasi seperti sekarang, diperkirakan di akhir tahun bisa dicapai sekitar 290 juta dosis yang disuntikan ke seluruh rakyat kita, dan untuk orang yang mendapatkan dosis pertama diperkirakan akan mencapai 168 juta orang atau 80% dari target yang 208 juta orang, dan yang diperkirakan di akhir Desember yang akan mendapatkan 2 dosis atau vaksinasi lengkap sekitar 123 juta orang atau 59% dari total target populasinya kita. Kita sampaikan juga bahwa stok yang ada sekarang sudah ada 244 juta dosis vaksin disuntik yang sudah didistribusikan ke daerah-daerah sekitar 230 jutaan dosis, yang sudah disuntikan 180 jutaan, jadi masih ada 50 juta stok lagi yang ada di provinsi dan kabupaten kota. Diharapkan sampai akhir tahun kita bisa menerima antara 428 sampai 448 juta dosis yang cukup untuk disuntikan 2 dosis kepada 208 juta rakyat Indonesia. Itu langkah pertama yang kami lakukan untuk vaksinasi, dan tadi juga sudah dibahas dengan rapat dengan Pak Menko mengenai rencana tahun depan. Jadi tahun depan rencananya memang kita akan memberikan booster, dan boosternya ini sekarang sedang dikaji oleh lembaga penelitian bekerja sama dengan ITAGI untuk melihat kombinasi mana yang paling baik antara Sinovac, boosternya Sinovac, atau Sinovac AstraZeneca, atau Sinovac dan Pfizer. Demikian juga dengan AstraZeneca yang ketiga AstraZeneca, atau yang ketiga Sinovac dan Pfizer. Nah, itu penelitian ini sedang berjalan, diharapkan di akhir tahun bisa selesai, sehingga bisa menjadi basis dalam kita mengambil kebijakan untuk kedepannya. Dan sama dengan negara-negara lain yang sudah melakukan suntikan booster, ada 7 negara yang sudah melakukan, dan juga sesuai dengan saran WHO, ini akan diberikan ke kalangan masyarakat yang berisiko tinggi dan
yang juga mengalami defisiensi imunitas, yaitu yang berisiko tinggi adalah nakes dan lansia, yang nakesnya sudah jalan, sedangkan masyarakat yang masuk ke dalam kategori terganggu imunitasnya adalah masyarakat yang terkena HIV dan juga cancer. Tadi juga oleh Pak Menko juga sudah dikaji mengenai pemberian vaksin untuk usia anak-anak. Ya, sudah ada 3 vaksin yang melakukan uji klinis, yaitu Sinovac, Sinopharm, dan Pfizer. Dan diharapkan sampai dengan akhir tahun bisa keluar ketiganya untuk emergency use authorization-nya, dan kita sekarang sedang bekerja sama dengan BPOM juga untuk memastikan bahwa kita bisa mengeluarkan sesegera mungkin sesudah di negara asalnya ketiga vaksin tersebut, Sinovac, Sinopharm, dan Pfizer, bisa digunakan untuk anak-anak usia 5-11 tahun. Rencananya kalau itu sudah keluar hasil uji klinisnya, kita bisa mulai digunakan di awal tahun depan. Untuk vaksinasi update dari kami demikian, Pak Menko, terima kasih. Menkes selanjutnya kami persilakan Bapak Wamen Keuangan. Terima kasih Pak Menko. Mungkin yang kami hormati teman-teman media yang kami banggakan, mungkin saya ingin mengupdate rincian dari realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 yang sampai dengan tanggal 22 Oktober akhir minggu lalu. Kalau slide-nya bisa dikeluarkan, yang slide nomor 2, itu sudah terserap sampai saat ini adalah sekitar 58,3%. 58,3% ini setara dengan 433,91 triliun dari pagu 744,77 triliun rupiah. Ini terbagi dalam 5 klaster seperti biasa dikomunikasikan selama ini, dan untuk update per klasternya bisa dilihat di detailnya. Untuk kesehatan, pagu 214,96 triliun sudah terrealisasi 54,3%, dan saat ini kita sudah menggunakan untuk penggunaan rumah sakit darurat, asrama haji yang di Pademangan, juga untuk paket obat, penebalan PPKM, biaya perawatan pasien untuk 580.000 lebih pasien selama COVID, ketika mungkin teman-teman media ingat bahwa pada saatnya kita kena serangan dari varian Delta, pernah ada 500.000 aktif patient di Indonesia yang kita tangani pada satu hari tertentu. Ini dia yang biaya perawatannya yang kita keluarkan. Lalu insentif tenaga kesehatan, ya, baik pusat maupun daerah, dan juga pengadaan vaksin yang sudah dibayar kira-kira 121 juta dosis yang sekarang terus disuntikan, dan kita juga mendapatkan beberapa juta dosis vaksin yang sifatnya hibah. Jadi bukan hanya yang kita beli, tapi juga ada yang hibah yang disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan. Ini yang untuk kesehatan totalnya 214, dan ini mungkin akan ada beberapa pergerakan karena untuk biaya perawatan pasien kita sedang menghitung berapa kebutuhan perawatan setelah kemarin kita menangani secara luar biasa ketika kita terkena varian Delta, dan ini akan difinalkan dan kita masukkan ke dalam pen yang tentunya nanti akan ada pergeseran-pergeseran di dalam pen ini. Nanti pada waktunya akan disampaikan kepada media. Ini untuk heads up saja dulu. Untuk perlindungan sosial ada beberapa 186,64 triliun sudah terrealisasi 67%, dan ini on track untuk PKH, kartu sembako, bantuan subsidi tunai, BLT, dana desa, kartu prakerja sudah dinikmati dan diakses oleh 5,9 juta orang. Kuota internet, lalu kemudian subsidi listrik untuk 32,6 juta pelanggan listrik, bantuan subsidi upah saat ini 6,65 juta pekerja,
dan bantuan beras juga. Nah, yang khusus untuk bantuan subsidi upah seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak Menko, ada sisa anggaran yang kemudian akan digunakan untuk perluasan cakupan penerima bantuan subsidi upah. Jadi akan bertambah penerimanya subsidi upah ini di seluruh Indonesia, sejalan dengan beberapa daerah di Indonesia juga masih mengalami pemulihan setelah terkena varian Delta yang lalu. Kemudian untuk program prioritas, ini dijalankan oleh banyak kementerian lembaga, pagunya 117,9 triliun, realisasinya 57,7%, yang sebelah kanan atas. Utamanya adalah padat karya, kegiatan-kegiatan padat karya untuk kementerian yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga. Ketika kita terkena varian Delta, kegiatan padat karya ini ditunda sementara, belum dijalankan untuk menjaga protokol kesehatan dan mengurangi penularan. Namun setelah kita varian Deltanya turun, ini mulai dijalankan lagi, sehingga menjadi dorongan bagi pemulihan ekonomi kita, terutama di kuartal 4 ini, akhir kuartal 3, di sekitar bulan Agustus, September, Oktober, mungkin September, Oktober, dan kuartal 4. Kita berharap ini dijalankan dan kementerian lembaga mendorong penciptaan output padat karya ini, termasuk beberapa kegiatan di mangrove, juga beberapa kegiatan yang di sektor pertanian, juga di beberapa sektor infrastruktur yang dijalankan. Kegiatan pariwisata juga didorong untuk sudah ada bantuan untuk Bangga Buatan Indonesia, juga bantuan untuk produksi film, ini untuk mendorong kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif kita, dan juga fasilitas pinjaman daerah 10 triliun melalui PT SNI telah dijalankan di bawah program prioritas ini, memberikan pinjaman kepada daerah. Yang kemudian klaster keempat adalah untuk dukungan UMKM dan korporasi. Yang untuk dukungan UMKM dan korporasi ini berbagai macam subsidi KUR dan non-KUR telah dijalankan. Pagu total dukungan UMKM dan korporasi 162,4 triliun, terserap 38,9%, dan sekarang dengan sudah mulainya pemulihan, kita berharap bahwa kegiatan-kegiatan penciptaan kredit baru akan lebih cepat. Selama kita mengalami varian Delta, kemarin kita memberikan bantuan pelaku usaha mikro, 12,71 juta usaha mendapatkan, dan juga subsidi bunga KUR untuk 6,02 juta debitur dan non-KUR untuk 7,2 juta debitur. Kita juga menyalurkan bantuan PKL kepada 550.000 lebih usaha selama kita melakukan upaya penanganan protokol kesehatan dan juga kegiatan ekonomi di daerah-daerah, dan ini semuanya dari dukungan UMKM dan korporasi. Ini akan kita terus jalankan. Kalau nanti kita lihat ada yang bisa kita efisienkan dari sini, kita akan efisienkan untuk kita pakai menutup yang bagian kesehatan yang nanti ada beberapa pergeseran-pergeseran. Yang terakhir adalah klaster insentif usaha yang pagunya 62,83 triliun berupa insentif pajak. Ini insentif pajak PPh 20 pasal 21, PPh final untuk UMKM, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 20 pasal 25, restitusi PPN yang dipercepat. Ini yang memanfaatkan itu ada tertera di sebelah kanan secara komplit. Saat ini 62,8 triliun pagu insentif pajak telah terpakai sekitar 60,73 triliun atau hampir 97% telah terpakai. Ini baru bulan Oktober, artinya teman-teman media semua bahwa kegiatan ekonomi kita berjalan. Karena kegiatan ekonomi kita berjalan, maka PPh 21 dimintakan pengurangan, PPh final UMKM dimintakan ditanggung pemerintah. PPh pasal 22 untuk impor mendapatkan pembebasan. Kita bersyukur bahwa pemanfaatan insentif pajak ini tinggi dan mungkin akan melebihi pagunya. Kalau melebihi pagunya berarti insentif usaha yang kita
perkirakan nanti akan menjadi lebih tinggi dibandingkan angka yang ada di PEN. Namun ini akan menjadi manfaat untuk seluruh masyarakat dan dunia usaha ketika dalam proses pemulihan ekonomi. Nah, teman-teman media semua, mungkin sebagai penutup saya bisa sampaikan bahwa kita akan terus menjaga realisasi dari angka pemulihan ekonomi nasional 2021 secara efisien, akan terus kita jalankan secara efisien, namun kita pakai betul-betul untuk mendorong pemulihan ekonomi. 744,77 triliun mungkin pada saatnya akan ada pergeseran-pergeseran di dalam klaster-klaster ini, namun akan kita manfaatkan termasuk tadi untuk menangani kemiskinan ekstrim. Yang seperti arahan Bapak Menko untuk kemiskinan ekstrim, di samping kegiatan Kementerian Sosial yang sudah dilakukan, akan diberikan tambahan bantuan untuk penerima bantuan sosial yang paling miskin, itu nanti sekitar 3 bulan akan diberikan sebesar 300.000. Ini sumber datanya nanti adalah penerima kartu sembako, juga yang juga menerima PKH, dan kemudian diberikan selama akhir tahun, dan nanti akan kita pastikan supaya bisa membantu masyarakat yang paling miskin. Dan untuk memastikan bahwa yang menerima ini nanti kita bisa kurangi exclusion error-nya, maka dana desa yang juga bisa diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai dari dana desa juga akan diberikan. Jadi bantuan langsung tunai BLT dana desa juga akan diberikan kepada masyarakat pedesaan yang dijadikan penerima BLT dana desa, untuk memastikan bahwa yang belum masuk dalam sebagai penerima dari bantuan program pusat bisa menerima bantuan juga dalam rangka mengurangi kemiskinan ekstrim. Dana desa masih akan disalurkan oleh pemerintah pusat dalam bentuk penyaluran ketiga pada bulan Oktober dan November ini, dan kita maksudkan untuk menangani kemiskinan ekstrim di berbagai macam daerah, khususnya di 35 kabupaten prioritas yang telah kita lakukan. Ini akan kita optimalkan seluruh pendanaannya, baik dari dana PEN maupun dari dana APBN secara keseluruhan. Kalau yang mungkin teman-teman media telah mengikuti paparan dari APBN kita kemarin, dan itu telah menunjukkan untuk yang APBN yang hari ini adalah untuk yang khusus mengenai sumbernya PEN. Mungkin demikian Bapak Menko yang dapat kami sampaikan beberapa hal mengenai progres PEN yang terakhir. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Prof. Wiku. Baik, terima kasih Pak Menko Perekonomian. Yang terhormat para jurnalis, kami ingin melanjutkan penjelasan tentang penanganan COVID oleh Satgas. Untuk itu, Satgas Penanganan COVID pada tahun 2021 ini telah melaksanakan tugasnya dengan berpegang pada prinsip kolaborasi lintas sektor. Hal ini penting untuk diketahui bersama, dan terdapat 6 bidang Satgas yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing, mulai bidang data dan IT, komunikasi publik, perubahan perilaku, penanganan kesehatan, koordinasi relawan, dan perlindungan tenaga kesehatan. Dan penanganan COVID-19 dari hulu ke hilir ini terbagi menjadi 3 pilar, yaitu pilar promotif dan preventif, pilar surveillance, dan pilar kuratif, dengan 3 strategi, yaitu sosialisasi dan edukasi, penegakan kedisiplinan, dan kolaborasi lintas unsur. Maka dari itu, Satgas COVID-19 membentuk posko sampai ke tingkat desa atau kelurahan di seluruh Indonesia dalam rangka pengawasan kepatuhan protokol kesehatan sampai tingkat yang terkecil di masyarakat, sehingga bisa memutus mata rantai penularan di masyarakat, sehingga bisa produktif dan tetap aman COVID. Sepanjang tahun 2021, Satgas COVID-19 telah melakukan berbagai upaya pengendalian kasus melalui penerapan kebijakan, utamanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, sebagai mitigasi kenaikan kasus pada lonjakan pertama pasca
libur Nataru di bulan Januari lalu. Setelah kasus turun, kebijakan ini dilanjutkan menjadi PPKM Mikro di seluruh Indonesia dan berkembang menjadi PPKM Darurat saat lonjakan kedua pasca libur Idul Fitri. Kebijakan ini berhasil meredam lonjakan kasus dan dilanjutkan dengan PPKM level 1 sampai dengan 4 hingga saat ini. Selain PPKM, kebijakan yang juga diterapkan adalah pengaturan perjalanan internasional dan pengetatan perjalanan dalam negeri. Kebijakan-kebijakan ini terus disesuaikan dengan dinamika kasus yang terjadi di dunia dan di Indonesia, dan sepanjang tahun ini terdapat 6 surat edaran Satgas yang mengatur perjalanan internasional, dan ada 11 yang mengatur pengetatan perjalanan dalam negeri, termasuk peniadaan mudik. Selain penyusunan dan pemantauan kebijakan, Satgas juga melakukan upaya penanganan COVID, antara lain adalah pemantauan terhadap perubahan perilaku masyarakat, yaitu menjaga jarak dan memakai masker, kemudian pembentukan posko di desa atau kelurahan di seluruh Indonesia yang juga terus dipantau dan digiatkan, kemudian penyediaan fasilitas isolasi terpusat, dan yang terakhir distribusi masker sebagai upaya pencegahan. Setiap bidang yang ada di bawah Satgas ini menjalankan peran dan fungsinya masing-masing, dari bidang data IT, penyediaan sistem satu data bersatu lawan COVID, yang mencakup zonasi risiko, monitoring perubahan perilaku, pelaksanaan PPKM Mikro sampai level desa atau kelurahan. Kemudian kumpulan data ini juga digunakan oleh lintas kementerian lembaga di pusat maupun daerah sebagai dasar analisis situasi dan pengambilan keputusan dalam pengendalian COVID untuk tiap daerah. Selanjutnya, bidang perubahan perilaku juga memiliki tugas membantu mempercepat perubahan perilaku di masyarakat dan menerapkan protokol kesehatan. Bidang ini melakukan berbagai upaya perubahan perilaku seperti edukasi dan sosialisasi dari berbagai macam metode. Dalam melakukan tugasnya, tentunya bidang perubahan perilaku ini melakukan kerjasama dengan berbagai institusi. Kemudian hingga saat ini bidang perubahan perilaku telah menghasilkan berbagai materi edukasi, baik pedoman, video, lagu, pagelaran seni, dan lebih dari 60 juta orang yang sudah dididik dan telah menghasilkan 123.000 duta perubahan perilaku yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian bidang komunikasi publik, ini tugas utamanya adalah menyebar informasi dari setiap elemen Satgas kepada masyarakat. Sudah ada 13 stasiun televisi yang bekerja sama, 18 media cetak, 24 media online hingga radio dan media luar ruangan, serta 3.000 jurnalis yang telah berkolaborasi. Terima kasih selama ini didukung dengan bidang komunikasi publik. Kolaborasi ini telah menghasilkan total 38.000 berita pada berbagai media cyber, media cetak, TV, dan radio. Selanjutnya untuk bidang koordinasi relawan, ini bertugas menghimpun dan mengkoordinasi serta mendistribusikan relawan COVID-19 dalam kegiatan-kegiatan edukasi, asistensi yang dilakukan oleh kementerian lembaga sesuai dengan kebutuhannya. Dan untuk bidang penanganan kesehatan, perlindungan tenaga kesehatan, ini juga Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan upaya surveillance, yaitu testing, tracing, dan treatment, serta perlindungan terhadap nakes. Penyusunan kebijakan terkait pengendalian COVID. Satgas terus berkoordinasi dengan kementerian lembaga di tingkat pusat maupun Satgas di daerah di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan pengendalian dilakukan secara terkoordinir dan terstruktur. Meskipun saat ini kondisi kasus di Indonesia sudah membaik, seperti tadi sudah disampaikan Bapak Menko, masih ada tugas besar yang harus kita perjuangkan, yaitu peningkatan cakupan vaksinasi, seperti tadi disampaikan oleh Menteri Kesehatan, dan untuk itu kita semuanya harus bisa menangani ini dengan baik, dan kondisi pandemi di Indonesia saat ini mengalami perbaikan dan harus terus dijaga, dan jangan sampai kita terjadi lonjakan kasus, terutama seperti negara-negara lainnya. Untuk itu diperlukan kerjasama seluruh pihak sehingga kita dapat mengendalikan kasus dengan baik. Kita telah mampu perlahan-lahan kembali produktif namun tetap aman dengan pelaksanaan PON ke-20 di Papua yang nyatanya menimbulkan hanya 176 kasus dari total 10.000 lebih kontingen atau positivity rate-nya sekitar 1,13%. Cukup rendah. Dan belajar dari pengalaman ini, kegiatan besar mendatang, yaitu Superbike di Mandalika pun sedang disiapkan.
dari 5 kabupaten kota di NTB, 4 diantaranya telah berada pada level 1 dan hanya 1 daerah yang berada di level 2. Selain itu, upaya percepatan vaksinasi menuju target 70% dosis ini terus dilakukan dengan capaian relatif tinggi di Kota Mataram 92,74%, di Lombok Barat 56,37%, di Lombok Tengah 68,69%, Lombok Timur 48,29%, dan Lombok Utara 69,59%. Ini telah dilaksanakan persiapan alur mobilisasi kedatangan penonton yang akan masuk ke lokasi. Dan penting diingat, dalam beberapa bulan ke depan, kita akan menghadapi periode Natal dan Tahun Baru yang berpotensi menimbulkan lonjakan kasus. Oleh karena itu, keberhasilan Indonesia dalam mengendalikan mobilitas ini merupakan indikator yang sangat penting untuk memastikan kasus COVID-19 terus dikendalikan sehingga cita-cita masyarakat Indonesia yang produktif dan aman COVID ini dapat tercapai. Ingat bahwa ketangguhan kita sebagai bangsa akan terbukti kalau kita berhasil memasuki tahun 2022 tanpa adanya lonjakan kasus. Demikian, terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Menko Perekonomian. Terima kasih, Prof. Wiku. Selanjutnya, silakan ada beberapa pertanyaan yang dari teman-teman media yang mungkin sudah didistribusikan. Saya akan merespons beberapa pertanyaan. Yang pertama yang dari Liputan 6, dari Mbak Tira, terkait dengan keberhasilan penanganan ekonomi agar tidak sampai ekonominya terpuruk. Yang pertama, program daripada PEN itu kan menjaga perlindungan sosial, itu menjaga daya beli. Dan juga beberapa di sektor perekonomian untuk menjaga UMKM dan korporasi dalam klaster-klaster tersebut. Nah, kita lihat daripada penyaluran kredit di UMKM juga menandakan adanya gerakan daripada sektor usaha kecil dan menengah, di mana jumlah penyaluran kredit sampai bulan Juli udah 1.032 triliun, dan ini dibandingkan keseluruhan sekitar 19% dari total kredit, dan secara bulan Juli tahun lalu dibandingkan Juli tahun ini di sektor ini naik 2%. Kemudian dari program terkait dengan insentif yang diberikan di sektor perpajakan, itu juga insentifnya diberikan kenaikan, misalnya untuk PPh pasal 22, itu yang tahun lalu 132 triliun, tahun ini 387 atau naik 265. Kemudian yang terkait dengan PPh pasal 25 juga dari 216 menjadi 481, dan yang PPN dari 132 menjadi 229T. Jadi ini dari keseluruhannya dan dari yang diserap tadi terjadi kenaikan, sehingga terlihat bahwa perekonomian bergerak. Kemudian bantuan UMKM dan PKL apakah efektif, serta bantuan KUR, dan berapa UMKM yang sudah menerima bantuan tersebut. Bantuan daripada PKL dan warung realisasi per 25 Oktober sudah ada 706.996 penerima atau 848 miliar rupiah, dan ini adalah 70% daripada pagu anggaran, sehingga dengan demikian serapannya baik, dan ini adalah mereka yang bukan penerima BPUM. Jadi bantuan ini efektif untuk memberi jaring pengaman kepada mereka yang belum mendapatkan bantuan. Terkait dengan KUR sendiri, itu realisasi dari anggaran yang 285 triliun plafon kredit, sudah direalisasikan 224 triliun, dan penerimanya 5,98 juta orang. Sehingga ini juga menunjukkan bahwa programnya berjalan. Dan kalau kita lihat terkait dengan program pertanyaan berikut, Kartu Prakerja, ini sudah berjalan gelombangnya di tahun ini untuk 5,91 juta orang,
Dan dari 5,91 ini anggarannya sudah 20,98 triliun atau 99%. Jadi program ini juga sudah berjalan. Dan tentu ada pertanyaan apakah tahun depan program itu dilanjutkan. Pemerintah telah mempersiapkan beberapa program yang terus berlanjut di tahun 2022, yaitu untuk klaster kesehatan sebesar 77,05 triliun, perlindungan masyarakat 126,54 triliun, program prioritas 90,4 dan dukungan UMKM 27,48 triliun. Kemudian dari Kontan menanyakan realisasi daripada UMKM yang masih 38,9. Memang dari berbagai program yang masih 40% itu adalah subsidi bunga KUR yang realisasinya baru 40%. Namun kalau kita lihat ini masih menunggu realisasi karena menunggu reimbursement-nya saja, sedangkan KUR-nya sudah dilaksanakan. Tadi disampaikan oleh Pak Wamen bahwa ini sudah di dalam proses. Kemudian juga yang masih rendah adalah PMN untuk 6 BUMN, di mana termasuk LPII, SWF, ini biasanya tinggal menunggu regulasinya saja. Sehingga PP-nya kalau itu diterbitkan, dia akan langsung terserap. Jadi mungkin itu yang membuat, karena angkanya cukup besar, dari Pagu yaitu 63 triliun, maka ini tentunya ini bisa diserap dalam waktu yang relatif cepat. Kemudian hal lain dari bisnis, strategi PEN, nah tadi sudah kami jawab bersamaan dengan pertanyaan dari Bu Imas dari Kontan. Kemudian kuartal keempat 58%, optimalisasi tadi disampaikan oleh Pak Wamen, prognosanya sampai dengan akhir tahun akan meningkat atau akan bisa mencapai 100% atau bahkan lebih, karena memang ada penanganan terkait dengan varian Delta yang klaim rumah sakit juga mengalami peningkatan, dan juga tentunya terkait dengan beberapa kegiatan lain, termasuk kita juga optimalisasikan yang tadi untuk PSU dan juga untuk sembako yang dikaitkan untuk penanganan kemiskinan ekstrim, sehingga kami yakin program-program tersebut bisa menyerap dana-dana yang ada. Pak Menkes, Selanjutnya kami persilakan Pak Menkes. mungkin kami bacakan. Silakan Pak Susi. Mohon izin Pak Menkes, ada beberapa pertanyaan tadi. Pertama yang dari Bidara Kontan mengenai masalah penurunan harga PCR, Bapak. Bagaimana caranya menurunkan harga karena mayoritas alat masih produk impor? Apakah akan ada subsidi dari pemerintah? Kalau ada, kira-kira besarnya berapa? Dan yang kedua juga dari daerah Kontan tadi mengenai menjelang akhir tahun, kira-kira untuk meminimalisir gelombang berikutnya, gelombang ketiga, apa yang kira-kira akan dilakukan pemerintah, terutama terkait dengan faktor ketersediaan alkes, PCR, APD, obat-obatan. Kemudian dari Abraham BBC ini hampir sama terkait dengan harga PCR, kalangan pengusaha mendorong supaya pemerintah memberikan subsidi. Apakah kira-kira pemerintah mempunyai alokasi anggaran untuk subsidi PCR ini? Dan yang berikutnya dari kata data Pak Menkes, ASIS, terkait dengan anggaran yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk pembelian obat-obatan COVID-19. Kemudian dari Grace, dari Bloomberg tadi terkait dengan rencana anggaran untuk vaksin booster tahun depan. Dan yang terakhir dari Fitri Liputan 6 tadi terkait dengan stok vaksin yang kedaluarsa, apakah beberapa daerah ada yang 10 hari lagi sudah expired, bagaimana masalah pengaturan distribusi vaksin. Demikian Bapak Menteri Kesehatan kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sesmenko. Saya tampilkan yang pertama mengenai PCR. PCR ini harga kita yang Rp900.000 itu kira-kira 25% kuartal paling murah dibandingkan dengan harga PCR di airport-airport di dunia. Jadi kalau misalnya diturunkan ke 300.000, itu mungkin masuk 10% kuartal yang paling murah dibandingkan dengan
harga PCR airport di dunia. Yang paling bawah memang India. India murah sekali, 160 ribuan. Tapi memang India karena itu adalah negara yang paling murah untuk semuanya, gitu ya, selain Cina. Karena memang mereka juga punya produksinya di dalam negeri, kemudian economic of scale-nya karena jumlah rakyatnya hampir 2 billion, itu tercapai. Tapi untuk informasi teman-teman, harga PCR kita yang ditentukan oleh Pak Presiden kemarin itu sudah 10% paling bawah, paling murah dibandingkan dengan harga tes PCR di seluruh dunia, ya, di airport-airport. Dan apakah akan disubsidi? Pemerintah tidak merencanakan ada subsidi, ya, karena memang kalau kita lihat harganya, apalagi yang sudah diturunkan, itu sudah cukup murah. Kemudian terkait antisipasi terhadap Nataru, yang kami ingin tampilkan bahwa strategi menghadapi pandemi itu ada 4. Yang pertama adalah urusan prokes, ya, atau perubahan perilaku atau 3M. Yang kedua adalah strategi deteksi atau surveillance atau 3T, kemudian strategi vaksinasi. 3 strategi ini strategi yang sifatnya ofensif, sifatnya di hulu, dan sebenarnya lebih murah dan lebih efisien dibandingkan dengan strategi keempat, yaitu strategi terapeutik atau perawatan. Itu yang ditanyakan teman-teman PCR, APD, obat-obat. Ini strategi yang sudah telat. Strategi dihilir, strategi kepepet misalnya. Harusnya kalau kita bisa mengelola dengan baik penanganan pandemi, tidak perlu masuk rumah sakit yang bersangkutan. Harusnya bisa dibikin tetap sehat. Nah, jadi rencananya kami konsentrasinya di deteksi, vaksinasi, dan perilaku. Apalagi kondisi kita sudah baik. Kalau bisa, jangan sampai masuk rumah sakit. Itu strategi yang salah. Strategi yang telat. Nah, untuk deteksi, kalau kita lihat lonjakan kasus itu terjadi karena ada varian baru. Jadi selanjutnya kita bisa lihat contohnya, ya. Di UK ini vaksinasinya udah di atas 70%-an gitu. Tapi mereka naik juga. Jadi memang strategi vaksinasi aja kalau tidak dibarengi dengan strategi 3T dan 3M tetap masih bisa bomo. Nah, kenapa mereka naik di halaman berikutnya itu karena ada varian baru, ya, varian Delta. Dan di Inggris itu ada subvarian, jadi mutasi dari varian Delta yang namanya AY.42 yang sedang naik tinggi. Jadi itu yang kita monitor ketat sekarang. Di halaman selanjutnya kita bisa lihat ini adalah subvarian Delta nomor 1 sampai 16. Dan di kanan itu yang Indonesia. Kalau Indonesia paling banyak Delta, nomor 3 itu B117.2 itu Delta, tapi juga ada subvarian AY23 dan AY24. Nah, AY23 ini yang sekarang merambah di Singapura, kita lihat di kiri. Jadi sekarang yang dilakukan dengan kita memiliki 12 genome sequencing lab, strategi nomor 1 adalah mencegah jangan sampai varian baru masuk. Dan kita monitor ketat itu perkembangan varian-varian di kita. Jangan sampai masuk sehingga orang tertular, sehingga orang masuk rumah sakit. Jadi strateginya lebih ke hulu. Strategi yang lain yang kita lakukan adalah juga strategi mengenai 3M-nya, ya Pak, perubahan perilakunya. Jadi yang paling bawah yang mengenai pandemi, pergerakan, kita sudah lihat bahwa setiap kali ada pergerakan mobilitas yang tinggi, itu selalu diikuti dengan kenaikan kasus. Dan umumnya kalau kita lihat, angka threshold-nya tuh begitu dia kena 10% di atas sebelum pandemi, biasanya tuh kita lihat liburan Nataru kemarin, itu garis kuningnya tuh, line chart kuningnya. Begitu dia lewat 10%, naik tuh kasusnya. Terjadi juga waktu Lebaran. Dia naik lagi, pergerakannya 10%, langsung naik lagi kasusnya. Lebih tinggi karena adanya varian Delta baru. Jadi buat teman-teman media bisa bantu juga. Kalau kita nggak mau mengulangi kesalahan yang sama, jangan euforia berlebihan. Langsung jalan-jalan kemana-mana, masuk mall, masuk tempat kafe-kafe penuh, karena masih bisa naik lagi. Dibuktikan dengan Inggris, Israel, Singapura, vaksinasinya sudah 80% pun naik. Kalau memang protokol kesehatannya tidak dijalankan. Jadi strategi yang kedua, yang penting juga di hulu, adalah strategi protokol kesehatan, 3M itu tadi. Kalau bisa mobilitasnya nanti dari tahun baru di bawah yang hijau itu. Di bawah 5% dari awal. Kalau boleh naik maksimal sampai garis yang hijau. Jangan sampai melewati sampai yang merah, karena pengalaman kita 2 kali itu sekaligus ada lonjakan. Nah, sedikit mengenai obat-obatan, coba bisa naik sedikit.
Walaupun ini strategi yang udah telat ya menurut saya, ya, karena kalau udah masuk rumah sakit udah telat. Strategi obat-obatannya ya kita sudah diskusi lah sama Merck, kemarin saya ke Amerika untuk molnupiravir ini. Molnupiravir ini obat untuk orang yang ringan, bukan orang yang sudah masuk rumah sakit. Ini diberikan ke orang yang saturasinya masih di atas 95%. Tujuannya kenapa? Tujuannya mencegah 50% dia masuk rumah sakit. Dia bisa mengurangi 50% risiko masuk rumah sakit. Dosisnya 2 kali 800 mg sekitar 40 tablet. Karena sekali sehari dia bisa minum 2 kali 4 tablet. Nah, sekarang yang sudah dilakukan apa di halaman berikutnya? Kita sudah melakukan pendekatan dengan mereka dan juga beberapa pabrik-pabrikan farmasi di seluruh dunia yang sudah diberikan lisensi oleh Merck untuk membeli molnupiravir ini, dan diperkirakan mudah-mudahan Desember nanti bisa datang. Kemudian yang kedua, kita juga sudah sedang dalam proses diskusi dengan Merck kalau bisa kita bikin di dalam negeri, ya, agar kita memiliki ketahanan kesehatan yang lebih baik dari mereka. Kemudian dari Pak Aziz dari Kata Data, tadi ada pertanyaan mengenai anggaran. Anggaran kalau untuk vaksin itu sekitar 50 triliunan, kita sudah pakai 28,2 triliun, dan kemungkinan nanti ada penghematan karena kita berhasil mendapatkan cukup banyak vaksin yang gratis. Kalau untuk obat-obatan, kita sebenarnya bundle jadi satu sebagai klaim rumah sakit, karena yang diklaim ke pemerintah kan obat-obatan dan layanan kesehatannya dari rumah sakit, yang sudah dikeluarkan itu sekitar 36 triliun. Tapi mungkin itu masih akan bertambah lagi sampai akhir tahun, karena itu belum itu baru sampai bulan April, April-Mei. Sedangkan kita kan kemarin ada lonjakan di bulan Juli, Agustus. Juni-Juli itu tinggi sekali. Nah, itu belum kita hitung, mungkin akan ada tambahan dari angka 36 triliun yang pernah kita sampaikan tadi. Kemudian mengenai stok vaksin, emang stok vaksin kita berlebih ya, sangat banyak. Kalau bisa di atas dilihatkan stok vaksinnya, teman-teman. Yang stok vaksin di bawah stok vaksin. Di bawah. Ya, berikutnya, next. Jadi, kita sudah terima 248 juta. Dari 248 juta dosis itu, sudah dikirim ke provinsi dan kabupaten kota 237 juta. Sudah disuntikan per hari ini, kalau nggak salah, 184 juta. Jadi, masih ada 53 juta lagi stok di daerah-daerah. Kita monitor expiry date-nya, karena beberapa vaksin yang grant dikasih dari bantuan luar negeri, itu memang expiry date-nya dekat. Yang paling dekat ada yang akhir Oktober AstraZeneca. Itu banyak yang belum disuntikan di Provinsi Yogyakarta. Kita sudah identifikasi, sekarang kita kejar agar Jogja bisa cepat menyuntikkan vaksin itu, dan ada beberapa yang kita salurkan ke daerah-daerah lain kalau memang ternyata Yogyakarta tidak mampu untuk menyuntikan itu. Begitu Pak Menko, terima kasih. Terima kasih Pak Menkes. Selanjutnya pertanyaan ke Pak Wamenkyu. Silakan Pak Susi. Baik, mohon izin Bapak, ada paling nggak ada 3 besaran yang terkait dengan pertanyaan ke Pak Wamenkyu. Tadi kami kumpulkan jadi satu, beberapa yang terkait dengan pertanyaan dari Lydia dari CNBC. Pertama mengenai insentif yang akan dikurangi di tahun depan karena sudah banyak sektor yang sudah mulai pulih. Kira-kira mohon gambaran sektor apa saja. Kemudian juga banyak pihak yang menyarankan bansos untuk masyarakat miskin harusnya tetap ditambah lagi karena kondisinya makin sulit. Mohon pendapat dari Pak Wamenkyu. Dan yang berikutnya ada banyak pertanyaan, tapi intinya bagaimana strategi Kasatgas PEN ini untuk optimalisasi penyerapan anggaran program PEN, Pak. Kemudian yang terakhir, ini yang terkait dengan pertanyaan yang Perlinsos dari Kata Data nih, Pak Wamenkyu, mengenai tambahan program Perlinsos untuk masyarakat miskin selama 3 bulan itu seperti apa dan kapan kira-kira akan mulai disalurkan. Kira-kira 3 hal itu Pak Wamenkyu kami persilahkan. Baik, terima kasih teman-teman media. Yang pertama yang terkait dengan sektor, ini pertanyaan yang sangat penting karena ini arah dari pemulihan kita ke depan. Nah, mungkin di dalam 1 minggu, ya 1 nggak sampai 2 minggu lagi kita akan melihat ini
publikasi BPS mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal ketiga. Dan di situ nanti akan cukup detail per sektornya, pertumbuhan by sektornya. Nah, kalau yang ditanyakan tadi, kalau pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan oleh Kementerian Keuangan, mungkin teman-teman media sudah mengikuti kemarin kita memperkirakan pertumbuhan ekonomi itu di sekitar angka 4,3% untuk kuartal ketiga. Nah, yang terkait dengan sektor mana yang relatif tumbuh lebih cepat? Saya rasa sektor-sektor yang sekarang ini mulai ramai, perdagangan, mungkin retail, restoran, udah kelihatan mulai menggeliat. Tapi nanti menurut saya kalau yang seperti informasi dan komunikasi itu beberapa quarter tetap tinggi. Namun kita lihat nanti angka dari BPS seperti apa. Nah, tentu kita akan melakukan insentif pajak, beberapa akan dilakukan, sudah jelas ya, beberapa insentif pajak seperti kendaraan bermotor, perumahan itu ada jangka waktunya. Namun kemudian nanti tentu akan kita lihat gerak ekonominya seperti apa. Nah, jadi nanti kita akan terus perhatikan bersamaan dengan data yang keluar. Yang terkait dengan percepatan anggaran, mungkin teman-teman media yang meliput kemarin APBN kita mungkin bisa lihat bahwa belanja negara itu secara keseluruhan adalah sekitar 65% dari target APBN per 30 per APBN yang terakhir. Kalau belanja kementerian lembaga itu sekitar 70%. Nah, khusus untuk PEN, tadi dikatakan 58,3%, ini kita melihat bahwa memang beberapa belanja masih akan ada tagihannya, terutama belanja-belanja yang kita perkirakan akan naik karena penanganan varian Delta kita. Nah, ini moga-moga bisa kita selesaikan dan tentu pasti harus kita jalankan. Teman-teman media juga melihat sebenarnya dari beberapa anggaran tahun lalu, misalkan perawatan pasien tahun 2020, insentif nakes 2020 juga kita selesaikan di tahun 2021 ini. Jadi ini memang ada beberapa yang mesti kita selesaikan bersamaan. Kami yakin bahwa ini bisa diselesaikan dan 744,7 triliun akan bisa akan mencukupi untuk menanggulangi pemulihan ekonomi nasional 2021. Yang terkait program prioritas sebenarnya ketika kemarin varian deltanya tinggi, banyak yang tertunda. Jadi kegiatan-kegiatan padat karya, tapi ketika September mulai turun, mulai bergerak lagi. Jadi ini nanti akan ada percepatan di program-program prioritas tersebut. Dan kalau yang terkait dengan dukungan UMKM juga terus berjalan dalam bentuk realisasi dari subsidi bunga KUR dan non-KUR, yang sifatnya itu reimburse dijalankan oleh beberapa BUMN kita. Jadi ini masih tetap dalam, menurut kita on track, dan on track juga dalam konteks APBN. Yang terkait dengan kemiskinan ekstrim, top up-nya adalah 3 bulan, mekanismenya akan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial menggunakan program yang saat ini memang sudah jalan, jadi bukan menciptakan program baru. Jadi sifatnya itu top up. Kementerian Sosial sekarang mendetilkan nama dan alamatnya dan kemudian melakukan top up atas pembayaran. Nah, top up atas pembayaran ini sebenarnya sudah dilakukan beberapa kali, termasuk dari sejak tahun 2020 juga sudah ada beberapa top up. Jadi ini bukan program baru, aktivitasnya bisa dilakukan dengan cepat di bulan November dan Desember ini, yang tadi top up 3 bulan tersebut. Ini kalau tahun lalu mungkin teman-teman media masih ada yang ingat, PKH tahun lalu itu beberapa bulan pembayarannya dilakukan secara bulanan, instead of 3 bulanan, itu semacam top up sebenarnya. Jadi mungkin kurang lebih nanti seperti ini yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, dan sekarang Kementerian Sosial, tadi Pak Sekjen di dalam rapat kita juga sudah melaporkan bahwa akan melakukan finalisasi atas program tersebut. Saya rasa demikian Pak Sesmenko, Pak Menko, beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wamenkyu, terima kasih Pak Menteri Kesehatan, Pak Prof. Wiku, semuanya tadi sudah dijelaskan, dan terima kasih kepada teman-teman media cetak maupun elektronik
Dan sekali lagi bahwa menghadapi sisa 2 bulan ini menjadi penting untuk kegiatan pemulihan ekonomi dan penyerapan anggaran dioptimalisasikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih Pak Menko.